sekalian mampir ke salon untuk memotong rambutnya yang sudah kemurwal. Setelah mengantarkan ibunya, Pak Rokib melanjutkan berbagai kegiatan itu. Hingga tiba waktu zuhur berkumandang, Pak Rokib pun melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya. Setelah sholat zuhur, Pak Rokib merumput untuk makan sapinya. Sepulang rumput, Pak Rokib mandi lalu sholat asar berjamaah. Sore itu sekitar pukul 17.15 sambil menikmati senja ditemani sebatang rokok dan kopi pahit, Pak Rokib merenungi hidupnya. Seketika itu beliau pun teringat bahwa tadi pagi beliau mimpi basah dan belum mandi junub sampai sekarang. Yang lebih membuatnya galau, tadi pagi beliau sudah melakukan berbagai aktivitas, yang salah satunya memotong atau mencukur rambutnya. Menurut keterangan yang pernah beliau dengar, orang yang dalam keadaan junub tidak boleh memotong rambut dan kukunya, karena nanti di hari kiamat akan dikembalikan dalam kondisi junub. Ada lagi keterangan yang mengatakan bahwa rambut dan kuku yang dipotong dari orang yang junub harus dibasuh untuk kemudian dikuburkan. Ini sebelum masuk ke soal, mungkin ada muskilat tentang deskripsi nomor bener. Ada yang badai di kota tentang deskripsi, ada masalah bener sebelum masuk ke soal. Kita langsung masuk ke permasalahan asilah. Soal pertama, bagaimana status sholat zuhur yang dilakukan oleh Pak Rokib sementara beliau tidak ingat kalau masih dalam kondisi junub? Ini ngapunten kula usulne dumateng Pak Permus. Karena tentang deskripsi niku kan sholatnya sudah sampai asar ke jamaah, ya. Karena ini kan yang dihukumi sebenarnya seharusnya dua. Iya, bukan dulu ya toh, tapi ngasarnya juga ikut mulai sholat asarnya ikut sholat. Betul nggih? Jadi sekaligus kita menghukumi sholat asarnya. Nah, satu paket. Pun monggo niki kula buka untuk menjawab untuk soal yang pertama. Bagaimana status sholat zuhur dan asar yang dilakukan oleh Pak Rokib? Niki malah justru subuh ini buatan ditanglet nih. Padahal mau yuk sholat subuh. Tapi kita fokus mawon ya. Fokus apa yang ada dalam soal mawon. Makan. Nah, tangiran jam itu ada. Jam 5 kan mulai. Jam 5 kan mulai bersuban terus turunnya bersuban baru kan. Nggih. Status sholat zuhur. Pak Zuhur kok. Sama saja Pak. Nggih, monggo. dari kelompok Musyawirin nomor Saking pundi niki? Kalau sekarang ini kan namun dia tentang kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 niku bahwa niku kedah kodok malih, artinya mengulang kembali. Sik, kodok ngoten nggih. Statusnya sah napa boten ngoten maksudnya niki. Salat zuhur kalau kodok karena lupa itu ini statusnya sholat zuhurnya dan asar sah napa boten? Nek sholat status ngoten. Lek gak sah apa alasane, lek sah napa alasane ngoten. Mungkin langsung mawon ketika lapat kana hadal lijana berarti nasian wa sholat. Piye ngapunten.
jenengan jawabane sah atau mboten? Boten. Nah, Sah. baru dengan ungkapan alasannya jenengan. Alasannya kita beri lapat karena hadzal janabati nasiat wa sholat mirorat bil wudu'i atau bin nasib qada'u alati fiha tawadhu wajibun. Tembriki teng kitab Hasyiah Bajuri juz 1. Kesimpulannya dari ibaratnya jenengan tadi, tapi jangan lupa sekali lagi. Lapat karena hadzal janabati nasiat wa sholat mirorat bil wudu'i atau bin nasib qada'u alati fiha tawadhu wajibun. Maka sangat jelas bahwa mengkodok sholat yang bersucinya dan wudhu itu wajib, dan ia tidak perlu mengulang sholat ketika memang tayamum dengan itu saja. Jadi kalau adanya nanti tayamum, orang itu ternyata tayamum berarti tidak perlu mengkodok, tapi kan memiliki buatan tayamum, maka dia harus mengkodok kembali. Artinya sholatnya itu tidak sah. Terus malih teng kitab Al-Majmu' namun bahwa ketika sholatnya itu karena lupa itu tidak termasuk maksiat. Begini. Wajma'u ala anna la tasihu minhu sawa'un in kana 'aliman bi hadatsin aw jahilan aw nasiyan lakinnahu in shalla jahilan aw nasiyan fala isma alaihi wa in kana 'aliman bi hadatsin wa tahrimi sholatin ma'a hadatsin faqad irtakaba maksiatan azimatan wala yakfur indana bidzalika. Kalau teman jemuk berarti sholatnya itu tidak sah, tapi dia tidak mempunyai dosa karena dia lupa. Malah isma tadi, Malah dan isma. tanya tadi. Berarti kesimpulannya sholatnya tidak sah, tapi dia tidak tertutupi maksiat kafir. Wajib kodok, Iya, wajib kodok. tidak sah, tapi wajib kodok. Satu masuk. Intune, Ayo Mas Manu, monggo. ungkapkan perasaan Mungkin Anda. mau menyumbang ibarat juga boleh, ataupun sama mungkin mboten apa. Kalau mungkin ibaratnya dari tempat lain nggak apa-apa. Mungkin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sakit buatan ini. Ini menurut saya pengalaman saya waktu itu pengajian itu hal yang seperti itu, yang nomor satu itu ya, itu syaratnya sah saja karena dia lupa. Pertama, karena dia lupa, ya karena dia lupa, nanti dia sah. Tapi begitu dia ingat, oh ya, itu ada dua kemungkinan, ada dia mengkodok atau tidak. Karena sah tadi, karena dia lupa, nggak ada apa-apa, nggak tahu dia lupa. Kemudian kalau dia mengkodok nggak apa-apa, kalau nggak mengkodok nggak apa-apa. Kalau dia memakai air itu ya yang seperti tadi boleh mengkodok atau tidak mengkodok. Tapi kalau yang pakai apa tayamum itu tidak. Itu aja itu pendapat saya itu. Karena apalagi saya beberapa saya pernah tanya pada dia seperti itu. Ya, saya nggak pakai apa ya, maaf saya nggak pakai kitab nggak pakai, saya nggak baca ya. Saya kalau berdialog dengan kiai itu. Ya, terima kasih. Terima kasih masukan nyebut. Mungkin ada lagi, ada satu sisi yang sama, ada satu sisi tidak. Wow. Yang namanya mengkodok itu berarti salah satunya memang tidak dilakukan, Pak. Artinya itu tidak sah. Kalau mengkodok artinya satu sholat itu tidak dihukumi dilakukan karena satu dia lupa dan juga dia dalam keadaan junub. Assalamualaikum. Enggak tahu Pak Haji Yusuf. Kemudian kan wonten lan kitab Asbah wa Nadhairah. Ini rangkaian fa'adau ala sahihi walau dana annahu mutahhirun fa shalla sunabana hadasu. Maka dia harus mengulang kembali sholatnya
walaupun dia berprasangka dia itu sudah suci. Pas sholat maka dia harus kembali sholat lagi. Jadi intinya masih tetap ada satu jawaban yang masuk, ini status sholatnya tidak sah dan wajib mengqadha nggih. Jadi jenengan saking ditune wonten malih ya matus mungkin wonten. Jadi kalau kita kembalikan ke syarat sahnya sholat itu sebenarnya kan harus suci hadas dan suci hadas besar dan hadas kecil. Dari sana sebenarnya misalkan tiang niku sak kudu-kudune wong lek nate pernah dengar itu ya, otomatis ya beliaunya akan segera mengqadha karena ketika ingat bahwa sholat itu harus suci dari 2 hadas ya, pasti beliaunya akan mengqadha karena memang menjadi syarat sahnya sholat. Ya, rumus lebih jauh. Oke, monggo dipotong kesempatan tasian lagi. Melalui pandangan umum bagi sini yang aturaken hanya saja melalui hadis Bukhari hadis Muslim sesungguhnya itu memang disampaikan bahwasanya beliau tidak menerima sholat tanpa bersuci. Nah, kasus yang ada di sini kondisinya memang tidak bersuci. Tapi dia melakukan sholat karena lupanya itu. Nah, sesuai dengan kondisi di mana dia tidak ada unsur kesengajaan atau karena lupa untuk itu, maka sholatnya tadi tidak ada dosa karena lupanya tadi. Hanya saja yang jadi pertimbangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu diulangi itu ada dua pendapat. Bahasanya itu bukan kotor tapi iya. Makanya di sini juga harus dibedakan iya, antara kotor dan iada. Lek iada, ngapunten nggih, ngapunten. Kita sedikit belok. Lek iada niku kata-kata iada itu kan masih dalam satu waktu lah kata saya. Satu waktu sholat. Lek mengqadha itu kan di luar waktu sholat. Jangan sepakat mboten kata-kata ini. Gitu. Maka ada kesunahan untuk iadah sholat. Gitu. Sunnah untuk iadah sholat bila mana memang ada beberapa hal yang mendukungnya. Terus ini kalau jamaahnya lebih banyak, imamnya lebih alim, itu memang sunnahnya ada. Tapi lek qadha, lek saya kok lebih cenderung karena memang di luar waktu sholat namanya qadha. Adapun yang aturaken tidak dosa tadi memang benar, berarti sudah sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Muda dengan Joko tadi. Itu sudah fala isma tadi. Tapi ini untuk status sholatnya tidak sah. Mboten niki sepakat mboten. Sholat zuhur dan asarnya kayak cara kula niku salate deskripsikan asar ki sholat gitu. Sholatnya sah mboten sah, sepakat nggih? Karena memang kondisi Pak Rokib ini memang sedang
junub. Tapi kok lali suwe sembrono. Oke, sebenarnya memang taksir itu memang nggak boleh Repot digunakan. ya. Ora ada ngadus Repot. susu-susu. Sembrono. Mungkin mungkin ada mungkin itu taksir itu gue Susu malah nggak ada ini. mundur mandi. Siar baleni. Rambil ini terus. Pun kalau nggih sepakat boten sah nggih. Yang pertama dan wajib mengqadha. Iya. Memang menarik Mas Bro. Ini sesuatu yang menarik. Jadi dari Asmilah itu menanyakan tentang status sholat. Tapi alhamdulillah redaksi yang dikeluarkan itu malah sampai ke masalah dosa pegaib. Ini luar biasa ini luar biasa. Ini kudu dikembangkan Mas. Ini kudu dikembangkan. Ala Isma tadi pernah. Jadi model itu kudu jalan siapnya tenanan. Aja pas ngecatok ini. Aku yakin waktu mau nggak sengaja tapi api. Tapi ini bagus ya. Jadi memang bagaimanapun juga tahrimus sholat ala muhdis itu memang sudah menjadi ijma para ulama. Itu jadi semuanya sudah sepakat memang ya Allah hadas itu ya haram sholat. Akan tetapi yang menjadi beda itu nanti keharaman itu munculnya itu memang ketika ya aliman bitahrimi. Ketika tidak aliman bitahrimi ya sama seperti yang dikatakan kita tahu. Jadi di masjid itu sudah jelas. Hanya saja sebenarnya yang diinginkan itu ya lagi mbok menawa enak semua ini wong sholat junub nasihat itu sah. Sehingga mungkin seperti itu. Karena nasihat itu ya biasanya kan raful kolam biasanya. Cuma ya ini kalau tidak hebatnya saya tidak berani. Sementara yang ada itu memang sholat junub muhtisan itu ya memang ya tidak sah atau musyihat. Jadi cara status sholat junubnya dia benar-benar Pak Rokib, sementara beliau tidak ingat kalau masih dalam kondisi junub. Ini pertanyaan seperti ini. Jadi sholatnya itu beliau tidak ingat kalau masih dalam keadaan junub. Bagaimana kalau nasian? Ini sah atau tidak? Rata-rata itu ibaratnya mestinya fabana muhtisan dan utawa fatatem karo anahu muhtisan. Mestinya seperti itu ibaratnya muncul. Mestinya ibaratnya seperti itu. Ya bagaimana lagi kalau tidak ada ya bisa tulis saja. Tapi kata kalau kata. Dan naik baju ini pun itu masalah lagi. Jadi apa jenis yang di majmu itu tidak mengatakan sholat. Majmu itu ngomongin bahwa sholat hadis itu disepakati ala tahrimnya, haramnya itu sepakat dan juga disepakati memang itu disepakati juga itu juga tidak sah. Nanti yang disepakati mantan. Akan tetapi ingkana aliman bihadasihi au jahilan manasyan lakinahu insolar ini yang menjadi beda. Jadi yang dibedakan itu kalau sholat jahilan manasyan itu hanya sholat ismaileh. Dan yang dimaksud itu seperti itu. Cuman sekali lagi ini cara kula lek ndelok subatok niku ya memang ya cara kira sudah dipastikan wajib qadha kalau memang sudah keluar waktu. Jadi memang perbedaan yang qadha berarti ada
itu kalau ada itu fil waktu. Jadi sholat itu kalau tidak jadi berada cacat terus wajib mengulang. Kalau fil waktu itu ada. Kalau di luar waktu itu namanya qada. Nah, jadi qada itu sholat yang dikerjakan di luar waktunya, itu namanya qada. Tapi kalau sholat ulangan itu yang pertama saja tidak, itu nanti dikatakan ada. Tapi saya kira ya karena ibaratnya itu saja, saya kira ini bisa dirumuskan bagaimana satu sholat zuhur yang dilakukan oleh Pak Rokib sementara beliau tidak ingat kalau masih dalam posisi junub tidak sah, akan tetapi beliau tidak berdosa karena sholatnya dalam keadaan tentang ketik ya yang dimasalahnya langsung seperti katakan jadi ada beda dan kodok yang ada. Kalau kodok itu memang orang lakoni kodok, kalau ngajak itu tidak melakukan. Jadi ada kalanya ngajak itu wajib ngajak itu seorang junub yang fakidul atau fakidul toibani, oke. Dalam kita ayat di anal fakidul ini yajibu ayusoya ala junubin ala jam khas kali watajibu ngajak. Jadi kalau ini sholatnya ya sah tapi ngajak. Nah yang masuk seperti yang pertanyaan ini, jadi kalau sholat biwiri toharotin wakana muhdisan indah ikhromi lantan akid sholatu amidan kana awanasian. Jadi nggak ngomong sah lantan akid. Wih, dipertajam boleh Bahwa in akhrama mutatoyan tuma ahdasa fityari batalan sholatuhu sawan alimah anak di sholati hamla ada fityari batalan niku. Jadi intinya tadi sama yaitu apa jenis kalau ngamidan awanasian latan akid di sholatu, makanya karena wis sholat mulai diarani ya. Terus masalah niku wau lah, kan kita piye ya lho. Ya harus piye wong iku jelek ganjaran apa ora? Rono maca-maca oleh. Salah lah iso lagi oleh ganjaran. Tapi terlalu matematis. Nggih. Wonten kenal mboten niku. Pun, lawan. Terima kasih. Jadi memang redaksinya ada dua. Kalau di Majmu itu memakai redaksi latasi dulu. Memang seharusnya analoginya ya latan akid seharusnya, karena memang syarat cacat di syarat, berarti cacat di rukun. Biasanya kalau sihah atau musihah itu cacatnya di rukun. Cek administrasi nggak lolos. Oke, ini saja dari tatip administrasinya tidak lolos, berarti sebenarnya latan akid. Hanya saja latan akid itu kalau di dalam sholat itu maknanya ya ada musibah itu, maknanya ya ada musibah itu. Tapi ini namun ngaprak panjenengan pilih dalam bahasa Arab itu beda redaksi itu tidak arti. Kalau latan akid itu cacat di syarat, kalau latasifun itu biasanya cacat di rukun. Itu biasanya seperti itu. Cuman untuk yang diajar disambut baru, iadah itu memang kados iadah itu yang paling bagus itu dalam waktunya. Dalam waktunya itu kalau fil waktu itu iadah namanya, tapi kalau kharijal waktu itu namanya qadha. Tapi memang betul yang dibawakan di Mahfuz Wahyu, ini memang iadah itu ada kalanya memang lewat tahuran itu ya bisa. Itu dikatakan iadah. Berarti kenapa kok memakai redaksi iadah? Redaksi iadah itu berarti mengatakan kalau waktu sampai ibu nemu banyu atau iso tayamum, iso suci, maka wajib sholat di dalam waktunya. Tapi kalau fa'alaihi al-qadha, maka dia bisa puasa. Puasa itu dia bebas kapan waktunya lagi. Kalau fa'alaihi al-qadha ini, kalau fa'alaihi al-i'adah
itu berarti dia ketika menemukannya di waktu itu maka dia wajib segera sholat. Kalau berarti menemukannya kodok, dia boleh melakukan sholat tidak pada waktunya. Itu kalau bahasa kali al-kodok. Nah, jadi ada itu hanya beda redaksi yang intinya sama-sama wajib mengulang. Nanti mas ulang. Ini pun tidak saking ini kan pertanyaannya itu kaitannya dengan suatu gitu kan yang nanti gampang. Berarti kalau itu merupakan suatu yang tidak nyaman dengan pertanyaan itu dikaitkan dengan kaitannya dengan iada, berarti dia itu bisa melakukan sholatnya yang zuhur sama asar itu di saat dia sudah melakukan mandi junubnya itu. Oh, gini. Dengan Maksudnya kodoknya itu kapan nanti? Nah untuk permasalahan kodok itu kita ada yang dari Imam Nawawi Fawqat, dan dari Imam Nawawi itu Fawqat, tapi ada beberapa definisi yang mengatakan itu memasak alam kodok. itu maksudnya ini ada perbedaan sedikit antara niat kodok dan iada. Menawi iada dalam artian yang digunakan makna. Terus kalian panjenengan sebenarnya sudah sinkron. Nah, ketika ini dimasukkan ke permasalahan sini, kan ini kan mempertanyakan surat itu terus piye. Padahal surat itu tadi adalah kesepakatan tidak sah. Berarti kalau dikatakan iada berarti setelah dia itu ingat mandi terus sholat gitu. Sebenarnya yang menjadi beda itu bukan masalah itu ya, maksudnya tadi kalau nanti masih dalam waktunya itu nanti redaksinya menggunakan iada. Tapi kalau sudah keluar waktu itu redaksinya menjadi kodok. Tapi esensinya sama, nanti tidak diimplementasikan pada deskripsi, tidak disebutkan. Biasanya tidak dengan deskripsi berarti masalahnya sudah lampau. Masih kurang benar, sehingga nanti pemandiran di tetangga ini Pak boleh mau surat gugur terus nego pulang pas jumlah itu terus limpul jangan wajib ada bahasanya ngoten betul kok wajib kodok betul jangan wajib ada karena waktu dulu masih. Tapi kalau waktu dulu sudah habis Pak Pulau kadang-kadang ngasar begitu dengan jenengan Pak Pulau juburan itu hari Jumat itu betul, oh jangan sih kodok. Nah ini yang betul nonton bukan yang ada, karena yang ada itu sholat di waktu, baik ikhlas ataupun tidak, tapi semuanya sama saja ya beda, jadi hanya beda bahasan. Semuanya sudah setuju ya, satu setuju wajib mengulang lah, katakan nonton ya mengulang kan bisa iya bisa kodok nonton ya. Status sholat dunia bagaimana tidak sah, kemudian wajib mengulang. Dan dia tidak berdosa meskipun sholat dengan keadaan hadas dikarenakan dia lupa. Itu misalnya nonton itu nonton jelas itu. Saya urus. Berarti istilah i'adah itu bisa jadi i'adah dalam waktu sholat tersebut. Sedangkan ketika i'adahnya di luar sholat tersebut biasa kita gunakan dengan kodok. Karena kodok itu kan perbandingannya dengan adaan dan kodokan. Ketika di waktu yang sholat itu masih ada waktu itu namanya adaan lillahi ta'ala. Adapun ketika itu di luar waktunya kodokan lillahi ta'ala. Terus menariknya sih ada itu bisa jadi di dalam waktunya. Sementara itu juga bisa jadi ada di luar waktu dengan kodokan. Perlu mengetahui di sini ada keterangan bahwasanya dia ingatnya itu jam 17.15. Kalau dilihat dari sini ini belum masuk maghrib. Berarti kan dia bisa menggunakan yang dulunya kodok, yang asarnya tetap adaan iadahnya. Teknik nakone sana sahil misalnya itu. Ya yang asal wajib ada. Soalnya modelnya ujian nopo. Soalnya modelnya ujian PNS gitu. Bulat. Makmur saya aku. Barai belum menti colong.
Robot nanti. Asli baru kali, tapi sing ganti bangun tamu sunggal walau kena anak itu. Ini ada tambahan. Jadi ketika dari orang yang melakukan sholat dalam posisi junub, mereka lupa. Terus yang memakai air niku wau, di keterangan baju ini niku wau. Niku wajib seperti tadi. Tapi kalau memang orangnya tuh ketika melakukan sholat itu dengan tayamum, yo cukup Pak. Jadi wudhunya yo tayamum, ketika mandi jenabat yang juga tayamum, istibadati sholat. Maka ketika yang disampaikan dari tadi nggak wajib kodok, nggak wajib agak ini kalau sing niku menawi kan. Di ketika sholat niku mereka sesucinya memakai tayamum, mandi gede ora dulu neng wedi kan ya boten ya bangga istilah di sholat niku berarti sholat yang dulu senajan dalam posisi junub niku wau sah. Iya sepakat kan? Apunten. Iya. Soalnya itu mboten ngoten lho Pak. Sing ngomong mboten iki diputune kiri mawon. Bingungne wong niku. Ngeten lho. Iki jelasnya wonge jelas junub. Wong renyak apa jelas junub terus kok terus dhewe iki mikir-mikir ya karo jelas itu ora barang wong kelingane wis bar. Lah iki diputune kiriyen. Ben ora oleh kok tambahi bingung. Jadi putusan itu pripun grojokan itu pun bukan langsung beres, Pak. Bukan Sesuai dengan pertanyaan. Ini itu wudhu loh, bukan sholatnya ini. Pripun? Ini sholatnya wudhu kan? Wudhu lah. Wudhu ya? Iya. Ya, wudhu. Asare nggih. Iya, asalnya ya wudhu. Nggih, wudhu. Junub. Tapi junub. Oke, dalam itu junub karena lupa. Oke. Lihat disengaja yo. Jelas dosa. Dosa yo haram. Sholatnya wis haram. Tidak disengaja ya wis dosa ya haram ya wajib ya ada ya kodok. Nggih lek pas nek gak disengaja lupa niku wae ya seperti yang disampaikan tadi. Dipas niku. Jadi dengan kesimpulan bahwa bahasa adat dan kodok niku ya seperti itu. Adatnya itu mergo iadah niku memang wis sholat terus sholat meneh ya, tapi tidak sholat meneh niku di luar waktu berarti ya di sini kodok. Sampun cekap ya Al-Fatihah semua. Iya lah. Alhamdulillah, langsung sudah sampun matur. Masuk soal ingkang angka kalih. Bagaimana sebenarnya menurut fikih hukum tentang orang junub yang memotong rambut, kuku ataupun anggota tubuh lainnya? Oke. Maka kalian itu pertanyaan pun soalnya akan ini kita monggo kami dengan sedih maklum